Selamat datang kepada tim penilai, tim pembimbing dari Decoding, dan teman-teman yang menonton video ini. Kami dari kelompok CSD 074 Capstone Project SIB Decoding 2021 akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami kembangkan. Sebelum kami masuk ke topik pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. CSD 074 terdiri dari 2 orang, yaitu saya, Ivan Budianto, dan rekan saya, Muhammad Nahrul. Baik, masuk ke topik yang pertama yaitu latar belakang. Berdasarkan berita pada Kompas 2021, disebutkan bahwa luas lahan pertanian untuk Indonesia ini sangat luas, yaitu mencapai 7,46 juta hektar. Serta berdasarkan data dari Kominfo, 27,3% dari penduduk Indonesia memilih untuk bekerja di sektor pertanian. Jumlah tersebut terus meningkat selama pandemi. Dan menurut Menteri Pertanian, telah bertambah 8 juta selama pandemi. Namun, pertambahan tersebut tidak didampingi dengan literasi yang baik dan kurangnya akses untuk perencanaan lahan yang efisien, di mana hal tersebut akan sangat mempengaruhi keberlangsungan pertanian yang dimiliki oleh sebagian besar petani yang ada. Solusi dari permasalahan tersebut adalah sistem untuk memberikan rekomendasi yang dapat digunakan dengan mudah berupa aplikasi web agraris berbasis artificial neural network untuk membantu perencanaan tanaman terbaik berdasarkan kondisi lahan yang dimiliki, dan pengembangan fitur untuk klasifikasi penyakit pada tanaman. Agraris adalah website berbasis artificial neural network yang dapat memberikan rekomendasi tanaman terbaik berdasarkan kondisi tanah yang dimiliki bagi petani yang telah menerapkan pertanian presisi. Agraris juga memiliki fitur tambahan yaitu klasifikasi penyakit pada tanaman. Proyek Agraris terkait erat dengan pembelajaran machine learning dan front-end, di mana website dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna. Sedangkan pendekatan pengembangan model ANN merupakan bagian dari deep learning untuk memberikan inferensi hasil kepada pengguna, sehingga dapat dikatakan bahwa proyek ini sangat relevan dengan paket pembelajaran yang diambil, yaitu SIBM LFE 2021. Sebenarnya, selain Flux dan TensorFlow, terdapat banyak supporting library yang digunakan dalam proyek ini. Seperti library pada machine learning yaitu Pandas, NumPy, Scikit-learn, dan lainnya. Namun, kedua framework pada slide ini merupakan framework utama Agraris. Framework yang pertama adalah Flux, yaitu micro framework untuk website yang berbahasa Python. Flux termasuk salah satu framework yang mudah digunakan, karena ia merupakan micro framework di mana Flux tidak membutuhkan instalasi yang rumit dan langsung dapat digunakan dengan mudah setelah melakukan tuning environment-nya. Hal tersebut menjadi salah satu alasan pemilihan Flux. Alasan utamanya adalah Flux merupakan framework yang berbasis Python, sehingga sangat memudahkan untuk melakukan proses pipelining dan deployment model yang juga berbasis Python. Penggunaan dari Flux pada proyek ini adalah bagian view templating atau pembuatan view dari tiap halaman dan melakukan integrasi hasil machine learning dan front-end. Untuk framework kedua yang kami gunakan di sini adalah TensorFlow, di mana TensorFlow merupakan salah satu Python-based library yang sangat terkenal dalam melakukan deep learning, atau pembuatan model berbasis artificial neural network. Pemilihan TensorFlow dalam pembuatan model ini adalah cakupan penggunaan yang dapat mengakomodir kedua fitur utama dari Agraris ini, yaitu multi-class classification dan image classification dengan baik. Penggunaannya dapat dilihat pada pengembangan model untuk memberikan inferensi pada pengguna mengenai rekomendasi tanaman terbaik dan melakukan klasifikasi penyakit pada tanaman. Fitur pertama dari Agraris adalah memberikan rekomendasi tanaman terbaik untuk produktivitas maksimal. Melalui kondisi lahan yang diinput oleh pengguna, sistem Agraris akan memberikan rekomendasi pada pengguna berupa nama tanaman terbaik yang merupakan tanaman paling kompatibel pada lahan tersebut. Berikut akan kami jelaskan cara untuk mendapatkan hasil rekomendasi tanaman tersebut. Cara mendapatkan hasil rekomendasi tanaman yang optimal untuk dibudidayakan dibutuhkan input parameter dari pengguna. Nilai input tersebut berdasarkan pada kondisi lahan seperti kadar nitrogen, fosfor, kalium, pH tanah, suhu, kelembaban, dan curah hujan. Untuk memudahkan pengguna dalam mendapatkan nilai suhu dan juga kelembaban, kami buat form pilihan provinsi dan kota yang bertujuan mendapatkan nilai suhu dan kelembaban kota yang dipilih oleh pengguna dari Open Weather API.
Data input dari pengguna ini nantinya akan diekstrak, kemudian data-data mentah tersebut akan di-scale pada proses min-max scaling terlebih dahulu. Setelah melakukan proses scaling, maka didapatkan hasil berupa array NumPy yang akan digunakan untuk melakukan prediksi menggunakan model yang telah di-load. Hasil yang berupa confidence model akan diubah menjadi sebuah label string nama tanaman yang direkomendasikan kepada pengguna. Hasil tersebut dikembalikan kepada pengguna melalui halaman prediksi. Fitur tambahan dari Agraris adalah klasifikasi penyakit tanaman untuk menjaga produktivitas dari lahan. Dari gambar daun yang diunggah oleh pengguna, sistem akan memberikan klasifikasi sebuah penyakit. Dengan mendeteksi penyakit tanaman sejak dini, pengguna dapat membuat rencana untuk mengatasi penyakit tersebut dengan lebih matang. Bagaimana ya cara kerja dari model ini? Pertama, kita ambil terlebih dahulu gambar unggahan dari pengguna dari HTML. Dari unggahan tersebut melalui bantuan TensorFlow, yaitu fungsi load image, kita akan menyiapkan gambar tersebut sekaligus melakukan resizing pada gambar tersebut menjadi 150 x 150 pixel. Konversi ini diperlukan karena TensorFlow tidak dapat melakukan prediksi pada gambar secara langsung. Array tersebut akan menjadi input bagi model untuk melakukan prediksi. Sama seperti sebelumnya, hasil dari prediksi ini adalah array of confidence mengenai prediksi. Array ini akan diproses menggunakan np.argmax untuk mendapatkan indeks dari confidence tertinggi. Hasil tersebut akan diproses menjadi sebuah string yang dapat dimengerti oleh user beserta deskripsi serta saran cara untuk menangani penyakit tersebut. Hasil ini akan diberikan kepada pengguna pada halaman baru. Pada minggu pertama dan kedua, kami melakukan split assignment atau pembagian tugas untuk masing-masing member, di mana kita masing-masing membuat front-end dan ML untuk fitur rekomendasi tanaman pada minggu pertama. Lalu, pada akhir minggu pertama ini, kami menyadari bahwa terdapat sisa waktu yang cukup banyak dari timeline awal. Maka dari itu, kami menambahkan job desk baru pada minggu kedua, yaitu pengembangan front-end dan ML fitur kedua pada minggu kedua ini. Dilanjutkan dengan merge dari seluruh hasil yang telah dikembangkan pada minggu pertama dan minggu kedua pada proses deployment pada Flash dan hosting pada Heroku yang dilakukan secara bersama-sama. Diakhiri pada minggu keempat, yaitu pembuatan dokumentasi teknis berupa dokumentasi pada GitHub, dokumen pertanggungjawaban berupa project brief, hingga hasil akhir berupa video presentasi ini. Kita lanjut ke topik pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan dari proyek ini. Kesimpulan pertama, berdasarkan proyek planning dan real-time result didapatkan hasil akhir berupa aplikasi web agraris sebagai sarana rekomendasi tanaman agrikultur berdasarkan kondisi lahan dengan menggunakan metode artificial neural network yang berhasil diimplementasikan dan siap digunakan. Proyek agraris dapat menyelesaikan masalah pada latar belakang terkait kesulitan petani untuk menentukan tanaman terbaik yang dapat ditanam berdasarkan kondisi lahan untuk memaksimalkan hasil produktivitas. Kesimpulan terakhir yaitu terdapat penambahan fitur berupa klasifikasi penyakit tanaman dari gambar daun yang diunggah. Dengan memanfaatkan waktu yang tersisa, kami menambahkan fitur tambahan berupa klasifikasi penyakit tanaman. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan tambahan, yaitu mengenai resource yang kami gunakan pada Agraris. Resource pertama yaitu mengenai dataset, di mana pada kedua fitur kami memakai kedua dataset yang berbeda yang kami dapat dari Kaggle. Link untuk dataset tersebut ada pada link yang tertera pada slide presentasi. Research yang kedua yaitu external library, API, dan repository. Bootstrap, Animate on Scroll, Font Awesome, dan Icons digunakan dalam mengembangkan front-end. Kemudian OpenWeather API digunakan untuk mengambil data suhu dan kelembaban di tiap kota. Fancybox yaitu plugin jQuery yang digunakan untuk menampilkan galeri pada home. Resource yang terakhir yaitu academic paper dan reference. Seluruh research pada bagian academic paper ini mengacu pada latar belakang mengenai permasalahan-permasalahan yang dialami oleh petani, serta metode yang mendukung penggunaan solusi dari permasalahan ini. Tidak lupa untuk menambahkan, slide presentasi ini dibuat dengan bantuan Slidesgo. Sekian presentasi Capstone Project dari kelompok CSD 074. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Akhir kata, terima kasih telah menonton video ini.